Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Ketua DPR RI Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Penetapan tersangka ini disampaikan Ketua KPK Agus Raharjo didampingi Wakil Ketua KPK Saud Situmorang di Gedung KPK Jakarta Senin malam. Agus mengatakan, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pengembangan persidangan dua terdakwa Irman dan Sugiharto. Agus mengaku, KPK telah mendapatkan dua bukti permulaan yang nilai cukup untuk menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka korupsi KTP elektronik. Apakah dia ready saja? KPK menetapkan saudara SN, anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka. Saudara SN melalui AA diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang jasa dalam proyek KTP elektronik. Saudara SN melalui AA diduga telah mengkondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa KTP elektronik. Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham usai rapat internal dengan petinggi Partai Golkar yang khusus membahas kasus Setia Novanto di Jalan Wijaya 13 Jakarta Selatan Senin malam mengatakan belum ada persiapan khusus untuk mengajukan pra-peradilan. Namun Partai Golkar akan mengawal kasus ini hingga selesai. Bagaimana kita merespon terhadap keputusan atau penetapan KPK ya tentang penetapan Bung Setia Novanto sebagai tersangka. Tadi dari tim hukum yang ada bidang hukum dari DPP Partai Golkar, ya kita minta untuk segera ya mendapatkan ya surat penetapan KPK terhadap Setia Novanto sebagai tersangka, dan tentu termasuk pra peradilan akan kita lihat, dan boleh jadi ada langkah-langkah hukum lain bila mana nanti dalam konstruksi hukum yang dijadikan satu landasan di dalam penetapan Bung Setia Novanto ini. Penetapan Setia Novanto sebagai tersangka sudah diduga sebelumnya setelah KPK mencegahnya keluar negeri sejak April lalu. Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR periode 2009-2014 ini juga beberapa kali diperiksa KPK, termasuk menjadi saksi di persidangan Irman dan Sugiharto, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, nama Setia Novanto juga disebut dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Irman dan Sugiharto. Jaksa menduga Setia Novanto berperan mengatur anggaran KTP elektronik saat pembahasan di DPR, termasuk membantu memenangkan Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia PNRI memenangkan proyek KTP elektronik dengan nilai kontrak 5,8 triliun rupiah. Atas kemenangan ini, perusahaan pemenang tender diminta memberikan fee dan diduga mengalir ke banyak anggota Komisi 2 DPR periode 2009-2014. Sementara Setia Novanto dan Andi Narogong mendapat jatah paling besar 11% dari total anggaran KTP elektronik 5,9 triliun rupiah. Andi dan Novanto masing-masing menerima 574 miliar rupiah. Atas tindakan Setia Novanto ini, negara dirugikan 2,3 triliun rupiah. Setia Novanto sendiri merupakan tersangka keempat dalam mega skandal KTP elektronik ini setelah Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong. Namun dipastikan, skandal KTP elektronik tidak berhenti di Setia Novanto. Bancakan uang negara ini diduga mengalir kepada 25 anggota Komisi 2 DPR periode 2009-2014, serta beberapa pejabat di Kementerian Dalam Negeri ketika itu. Seperti disebutkan dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, KPK juga telah memeriksa nama-nama yang diungkap Sugiharto dan Irman di persidangan. Lalu siapakah yang akan muncul Setia Novanto? Tim Liputan, JAK TV. Halo pemirsa, selamat malam. Desakan mundur Setia Novanto sebagai ketua DPR pasca ditetapkan sebagai tersangka menguat. Bagaimana suara dari DPP Partai Golkar dan bagaimana juga mekanisme pimpinan DPR apabila salah satu pimpinannya, ini ketuanya, menjadi tersangka. Bagaimana undang-undang mengaturnya, kita akan membahasnya malam hari ini dari sisi politik, dari sisi hukum secara lengkap bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Mas Maman Abdurrahman, perwakilan dari Partai Golkar, Wasekjen tepatnya. Mas Maman, selamat malam. Malam, Mbak. Ada Pak Rasman Nasution, praktisi hukum. Selamat malam, Pak Rasman. Lalu kemudian
kemudian ada Lusius Karus, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Mas Lusius, selamat malam. Dan terakhir Emerson Yunto, peneliti dari ICW, Indonesian Corruption Watch. Mas Emerson, selamat malam. Kita ingin terhubung dengan salah satu kuasa hukum dari Setia Novanto, namun hingga saat ini belum terhubung. Saya ke Golkar saja dulu. Mas Maman, bagaimana keputusan atau suara dari DPP Partai Golkar? Saya dengar sudah ada 7 ya poin. Mungkin bisa disampaikan singkat saja ke 7 poin apa saja ini menyikapi ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka. Ya, jadi kita tadi baru habis rapat pleno. Ya, memang bagi kita ini adalah sebuah situasi dinamika yang memang ya bukan hal yang kecil ya bagi Partai Golkar, namun tetap harus kita sikapi secara arif dan bijak. Jadi sikapnya seperti apa? Jadi masih mengambang atau ada bagaimana? 3 hal pendekatan kita dalam menyikapi ini. Yang pertama adalah pendekatan hukum, yang kedua adalah pendekatan politik, dan yang terakhir pendekatan organisasi. Pendekatan hukum tegas, saya mewakili DPP Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Kita tidak mau masuk dalam ranah itu, biarkan proses hukum yang menjalankan. Walaupun memang dari kita tadi dari DPP Partai Golkar juga sudah membentuk tim hukum juga untuk mendampingi ketua umum kita Pak Setia Novanto. Jadi kita tidak mau masuk dalam ranah itu, karena nanti akan menjadi, karena kita ingin konsisten bahwa ranah proses penegakan hukum kita selesaikan di ranah hukum. Jadi kita tidak mau berdebat di sini dalam konteks yang akhirnya malah menimbulkan tafsir-tafsir politik kembali gitu. Bukan Anda yang berdebat, gitu. nanti para itu yang pertama. Yang kedua dalam pendekatan politik. Ya, Partai Golkar melihat bahwa ada sebuah tugas utama partai, yaitu dalam terkait dengan situasi KTP ini, bahwa Partai Golkar adalah sebagai salah satu partai yang memang memiliki titik epicentrum cukup besar. Jadi pada saat Partai Golkar ini tidak stabil, implikasi politiknya juga akan besar kepada stabilisasi politik di negara kita. Oleh karena itu, dasar pertimbangan proses pengambilan keputusan Partai Golkar hari ini adalah betul-betul mempertimbangkan faktor stabilisasi politik nasional kita. Maksudnya Golkar menahan diri begitu, tidak akan bersikap reaktif? Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tadi pendekatan politik, pendekatan secara organisasi. Pendekatan organisasi tadi ini kita mempertimbangkan 2 aspek tadi, aspek hukum dan aspek politik. Artinya apa? Bahwa banyaknya desakan, banyak mungkin ada beberapa dari kelompok eksternal ya, dari kelompok-kelompok eksternal coba mendorong untuk melakukan munaslup dan segala macamnya. Partai Golkar tidak ingin masuk ke dalam konteks itu. Hari ini adalah kita mengedepankan asas praduga tak bersalah, bahwa di Undang-Undang MD3 itu terkait mengenai positioning ketua umum kita, ya sesuai dengan pasal 87 juga, bahwa ada belum cukup, harus inkrah dulu lah, harus inkrah begitu proses ya? hukumnya. Jadi, artinya begini, jadi Partai Golkar tidak akan menarik ketua umumnya atau kadernya sebagai ketua DPR. Begitu? Lalu karena gini, yang kita jaga ada stabilisasi politik, Mbak. Jadi kita betul-betul itu pertimbangan kita yang paling utama, stabilisasi politik bangsa dan negara menjadi prioritas kita. Jadi kita tidak ingin mencoba masuk ke dalam sebuah perdebatan yang tak berujung terlebih dahulu. Dasar kita adalah hitam putih, adalah keputusan hukum. Baiklah. Berarti di situ kita akan terhubung dengan Firman Wijaya, kuasa hukum Setia Novanto. Selamat malam Pak Firman. Halo, selamat malam Pak Firman. Belum. Tampaknya belum. Saya beralih sebentar ke ICW. Gitu. Ya, saya ingin sikap dari ICW terkait ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka. Bagaimana harusnya, langsung saja kita straight to the point, posisi dia sebagai ketua DPR? Ya, kalau di posisi kita di masyarakat sipil kan, ya kita berharap Setia Novanto legowo lah. Artinya biar dia konsen di proses hukum, makanya sebaiknya dia mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Saya pikir Bang Maman, teman-temannya pasti juga punya kandidat-kandidat yang lain tuh yang akan menggantikan Pak Setia Novanto. Nah, agar proses dia juga konsentrasi di proses hukum, dan kemudian yang kedua kita bicara soal citra DPR gitu ya. Kan citra DPR ini di beberapa survei itu tidak menunjukkan positif, hal yang sangat positif ya, citra positif di mata publik. Ada indikasi korupsi, kemudian isu-isu yang lain yang menyangkut soal kepribadian anggota dewan yang secara integritas ada saja persoalan-persoalan yang muncul. Nah, ini yang juga harus dijawab oleh parlemen berkaitan dengan posisi Pak Setia Novanto. Sayangnya, atau saya ngerti kalau kita sih sayang, nggak tahu kalau yang lain ya. Kolega-kolega Pak Setia Novanto di tingkat pimpinan tuh memberikan dukungan terhadap, artinya
prosesnya ya mereka masih menunggu proses hukum seperti yang digambarkan teman-teman di Partai Golkar. Dijelaskan saja tadi ada konferensi pers begitu ya. Betul, yang itu dihadiri oleh pimpinan seluruh pimpinan saya nggak tahu nampaknya seluruh ya. Seluruh pimpinan di DPR gitu ya, wakil DPR yang kita lihat ada Fadli John, Fahri Hamzah dan beberapa nama yang lain. Nah, itu yang juga kita perlu ingatkan DPR bahwa ya Setia Novanto harus dilihat sebagai individu ketika melakukan praktek atau indikasi di proyek IKTP, tapi tidak secara institusi. Nah, ini harus membedakan nih antara individu dengan institusi. Makanya pilihan dorongan kita adalah sebaiknya Pak Setia Novanto mundur. Atau paling tidak Golkar bersikap untuk kemudian akhirnya membuat ketua umumnya mundur saja. Ya, paling tidak kalau dari dikatakan Bang Maman, ya menarik tuh. Golkar menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tapi sayangnya tadi untuk soal kepemimpinan di internal ya masih tetap mempertahankan Pak Setia Novanto ya. Oke. Pak Rasman, saya ingin minta pandangan Anda. Makasih. Anda ini praktisi hukum dan juga sempat menjadi kuasa hukum Pak Setia Novanto dulu, belakangan juga masuknya. Duluan juga Bang Firman Wijaya. Oke. Jadi kalau duluan Bang Firman Wijaya, kita biarkan Bang Firman dulu ya. Kita tanya Bang Firman dulu ya. Sebentar ya Pak Rasman. Halo, selamat malam Pak Firman. Iya, selamat malam Pak Firman. Pak Firman, Anda sudah resmi kuasa hukum Pak Setia Novanto ya? Iya, saya ingin tahu sikap-sikap atau langkah hukum apa yang akan dilakukan segera mungkin terkait ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka kasus IKTP. Ya, ada Mas Rasman yang saya hormati, ada jadi teman-teman ICW ya. Kemudian dari Golkar ya, Mbak? Dari Golkar dan dari Formapi juga ada. Dari Formapi ya, saya maaf ini dari tempat yang agak jauh. Jadi saya pikir kita tentu perlu menempatkan sikap prejudice itu dalam proporsi yang tepat ya. Karena persoalan ini tentu harus bisa kita pilah. Mana persoalan menyangkut political practice, mana menyangkut legal policy dalam sebuah aturan hukum perundangan kita, menempatkan tentang posisi seseorang yang kebetulan sebagai penyelenggara negara, tapi pada sisi lain juga memiliki kedudukan yang bertugas di praktis. Oke. Berarti Anda mungkin ingin menanggapi mengenai pro kontra masalah harus mundur atau tidak sebagai ketua DPR seperti itu. Kalau pandangan Anda bagaimana? Kita berbicara pada soal-soal semacam itu. Karena pada hari ini pun sebenarnya seorang Pak Setia Novanto belum juga mendapatkan penetapan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi tentang dasar hukum penerimaan status tersangka beliau dan pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh KPK. Oke, karena belum ada keputusan yang inkrah begitu. Mengapa kalau pertimbangannya adalah masalah etis toh dulu Pak Setia Novanto sudah sempat juga mau mundur begitu ya. Untuk kasus yang sama sekali belum ada penetapan tersangka begitu. Mengapa kepahlawanan Pak Setia Novanto pada saat itu untuk mundur tidak diulangi lagi saat ini? Nah ini itu yang saya katakan tadi Mbak ya, pada teknik kooperatif ataupun teknik politik. Sejauh mana peraturan perundang-undangan kita menempatkan mengatur persoalan ini. Saya coba on the track pada soal. Nah, yang saya maksudkan di sini, bagaimana kita mau berbicara pada aspek yang lebih jauh, sementara pada aspek legal formalitasnya kita belum memiliki dasar yang jelas tentang penempatan orang menjadi tersangka. Karena itu, bagi saya, dengarnya termasuk yang lain ada tim advokasi Golkar juga yang nanti akan memimpin soal aspek. Iya, sayang sekali suara Anda tidak jelas ya Pak Firman, tapi satu hal yang saya tangkap adalah berarti akan ada langkah hukum yang diambil oleh Pak Setia Novanto terkait penetapannya sebagai tersangka. Ya, kan bagaimanapun dalam sebuah proses hukum jangan sampai ada arena hukum tanpa keadilan, kira-kira itu kata. Jadi kalau seseorang karena fungsi negara secara personal dia berhak untuk menetapkan sebuah status hukum dan
seorang bagian beres atau pada saat yang sudah ada ruang sirkulasi keadilan bagi seseorang. Harus adil lah bagi Pak Setia Novanto. Baiklah Pak Firman Wijaya, terima kasih. Sayang sekali suaranya tidak jelas. Nanti mungkin kita akan sambung dengan Pak Rasman Nasution yang saya yakin punya pandangan yang bersama ya dengan Pak Firman. Kita harus break dulu, kita akan kembali saat lagi.